Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang saya ta'zimi, sahabat muslim muslimah dimanapun Anda berada, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan pasti. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan tentu. Bagaimana tidak penuh dengan keberkahan? Karena di setiap bulan Ramadan hal-hal baik yang kita lakukan berupa membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, semuanya pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila kita melakukan suatu kejahatan, kemaksiatan, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa yang telah ia lakukan di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, ada 3 golongan orang yang menyambut datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yang pertama adalah orang yang gembira dan senang akan datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yakni orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah orang yang gembira tetapi sedih akan datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yakni orang yang sakit karena tidak dapat melaksanakan ibadah puasa. Lalu yang ketiga adalah orang yang sangat benci, orang yang sangat menghinakan akan datangnya bulan Ramadan. Inilah orang yang celaka. Siapakah itu? Yakni orang yang tidak mau melaksanakan amalan yang telah dianjurkan di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Begitupun sebaliknya, celakalah hamba, orang yang hidup, yang tinggal di bulan Ramadan, akan tetapi sampai akhir Ramadan ia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 amalan ringan yang Allah anjurkan kepada kita di bulan Ramadan. Apakah itu? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar." Syurga itu merindukan 4 golongan. Siapakah itu? Salah satunya adalah jaliyil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita, bahkan mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang terdahulu." Agar apa kita disuruh berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Lalu yang ketiga adalah ibadah, berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan beristighfar atas dosa yang kita lakukan dan berzikir agar kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat adalah bersedekah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita untuk bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Lalu yang kelima adalah menjaga lisan kita. Menjaga lisan juga termasuk amalan di bulan Ramadan. Sebab apa? Lidah memang tidak bertulang, akan tetapi jika kita melakukan dosa dengan lidah kita, maka dosa tersebut akan lebih besar daripada zina. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, beruntunglah kita yang dapat bertemu dengan bulan Ramadan, dapat melaksanakan amalan-amalan yang telah diperintahkan. Sedikit banyaknya amalan tersebut, apabila kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Akan tetapi sebaliknya, jika kita melakukan semua itu karena riya, karena ingin dipuji, maka yakinlah amalan yang kita kerjakan hanyalah sia-sia. Hadirin rahimakumullah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.